Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu metode pembelajaran yang dimana memang metode pembelajaran ini banyak sekali variasinya, banyak sekali macam-macamnya. Nah, di dalam video ini kita akan membahas salah satu metode pembelajaran yang biasa dipakai oleh peserta didik di dalam kelas untuk menyampaikan materi mereka dalam pembelajaran. Sebelum lanjut ke materinya, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muhammad Umar dengan NIM 23041060149. Di sini saya akan membahas metode pembelajaran snowball throwing. Nah, apa sih snowball throwing? Apa sih metode pembelajaran metode snowball throwing? Oke. Menurut Yuliati di sini, snowball throwing yaitu metode pembelajaran yang di dalam terdapat unsur-unsur pembelajaran kooperatif sebagai upaya dalam rangka mengarahkan perhatian siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Nah, dalam metode snowball throwing memang di sini lebih menekankan upaya dalam rangka mengarahkan perhatian siswa itu tertuju langsung terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Terus juga sebenarnya metode ini lebih agak mirip dengan talking stick, yang dimana metode ini mengarahkan untuk siswa itu lebih aktif. Terus juga ada terdapat unsur-unsur gamenya yang dimana membuat siswa itu aktif dan tidak pasif gitu. Lanjut, pada beberapa pembelajaran yang terjadi, metode snowball throwing ini memang mampu memberikan peningkatan keaktifan dalam pembelajaran dan juga memberikan hasil belajar siswa yang lebih baik. Nah, ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kognitif siswa menurut Hardini dan Akmal. Jadi memang metode snowball throwing ini memberikan peningkatan keaktifan yang dimana biasanya siswa itu ketika pembelajaran ada yang pasif gitu, ada yang tidak aktif. Nah, ketika kita menggunakan snowball throwing ini, siswa itu dituntut semua siswa gitu di dalam kelas dituntut untuk aktif gitu. Karena memang metode snowball throwing ini melibatkan seluruh siswa gitu, seluruh siswa yang di dalam kelas tersebut untuk aktif. Dan juga dengan menggunakan snowball throwing ini dapat meningkatkan adanya kognitif siswa itu. Jadi meningkatkan kognitif siswa. Oke, lanjut kita masuk ke langkah-langkah metode pembelajaran snowball throwing. Nah, untuk langkah-langkahnya ini yang pertama itu guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan memang metode snowball throwing ini biasanya digunakan dari pertengahan sampai akhir pembelajaran. Jadi memang untuk awal pembelajaran kita bisa menggunakan pendekatan pembelajaran yang lain gitu. Nah, untuk yang di tengah dan sampai akhir kita bisa menggunakan metode snowball throwing. Nah, untuk yang langkah-langkahnya itu yang pertama guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Jadi guru memaparkan materinya tersebut. Terus lanjut guru itu membentuk kelompok-kelompok kecil gitu di kelas, sekitar ya 3 orang paling satu kelompok. Terus memanggil ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi yang telah dipaparkan guru tadi. Terus lanjut masing-masing ketua kelompok itu setelah dijelaskan oleh gurunya kembali ke kelompoknya, terus kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh gurunya tadi untuk dijelaskan kepada teman sekelompoknya. Dan ini setiap kelompok itu pasti beda-beda ya ininya, subtemanya ininya apa ya, materinya. Terus kemudian setelah siswa diberikan
setelah diberikan penjelasan, nah siswa itu diberikan satu kertas gitu, atau iya pokoknya satu kertas untuk menuliskan satu pertanyaan dari penjelasan ketuanya tadi, ketua kelompoknya tadi. Jadi ketika menulis soal yang menyangkut materi yang telah dijelaskan oleh ketua kelompok masing-masing. Nah, setelah itu kemudian kertas tersebut dibentuk seperti bola salju. Nah, dari situlah nama snowball ya, snowball throwing. Setelah di soal tersebut dibuat bola salju, nah pertanyaan tersebut ini kita lempar dari satu siswa ke siswa lain. Nah, itulah yang dinamakan snowball throwing. Jadi snowball throwing itu bola salju yang dilempar. Nah, setelah soal tersebut telah dapat satu persatu antar siswanya. Nah, kepada siswa yang setelah siswa dapat satu bola itu, pertanyaan yang diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. Nah, jadi guru akan menunjuk gitu orang yang telah mendapatkan bolanya, habis itu dijawab secara bergantian. Nah, setelah itu evaluasi. Lanjut ke kelebihan snowball throwing. Kelebihan metode ini ada beberapa. Nah, kelebihan metode ini yang pertama itu suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, karena memang metode ini ada gamesnya sedikit yang membuat siswa itu seperti bermain dengan melempar bola kertas kepada siswa lain. Nah, yang kedua itu siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir mereka gitu, karena diberi kesempatan untuk membuat soal dan diberikan kesempatan untuk menjawab soal tersebut. Terus yang ketiga itu membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan, karena siswa tidak tahu soal yang dibuat temannya seperti apa, sesulit apa. Jadi karena metode ini akan membuat siswa itu menjadi memiliki pemikiran kemungkinan yang terjadi gitu. Terus yang selanjutnya, semua siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, dalam metode ini menekankan kepada seluruh siswa yang di dalam kelas yang mengikuti pembelajaran itu terlibat aktif. Selanjutnya itu pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun langsung ke dalam praktiknya. Nah, ya jadi membuat waktu itu efisien karena pendidik itu tidak perlu repot-repot membuat media pembelajaran. Terus yang terakhir yaitu pembelajaran itu menjadi lebih efektif karena dari waktu dan medianya sangat mudah dibuat, jadi ya membuat pembelajaran itu efektif. Karena memang dari segi tanya jawab dari soal yang siswa buat itu, nah itu membuat pembelajaran itu seharusnya efektif. Nah, dengan adanya kelebihan pasti ada kekurangan dari metode snowball throwing ini. Nah, kekurangannya itu sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi. Sehingga apa yang dikuasai siswa hanya sedikit. Hal ini dapat dilihat dari soal yang dibuat siswa, biasanya hanya seputar materi yang sudah dijelaskan atau seperti contoh soal yang telah diberikan. Nah, ya ini kekurangannya ya yang pertama, karena memang snowball throwing ini memaksa siswa itu untuk memahami lebih lanjut mengenai materi yang telah dipaparkan oleh gurunya. Kalau siswa tersebut memahaminya hanya sedikit, sebenarnya tidak apa-apa untuk evaluasi siswa tersebut. Terus yang kedua ini ada, nah lanjut yang kedua yaitu
kekurangannya itu ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik kepada teman sekelompoknya akan menjadi penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi, sehingga diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk siswa mendiskusikan materi pelajaran. Ya, sebenarnya ada untuk jadi ketua kelompok dalam pembelajaran tersebut ada tanggung jawabnya tersendiri untuk menjelaskan materi yang telah guru berikan kepada dia untuk menjelaskan kepada ke kelompoknya. Nah, ketika guru itu salah memilih ketua kelompok, itu bisa menjadi salah satu faktor penghambat bagi anggota kelompoknya tersebut. Tapi jika memang anggota kelompoknya bisa kompak dan bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai materi yang telah diberikan yang dijelaskan oleh ketua kelompoknya, itu ya bisa. Habis itu selanjutnya yang terakhir ini kekurangannya tidak ada kuis dalam metode snowball throwing ini. Tidak ada kuis individu maupun penghargaan atas kelompok, sehingga siswa saat berkelompok biasanya kurang termotivasi untuk bekerja sama. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi guru untuk menambahkan pemberian kuis individu dan penghargaan kelompok. Nah, oke, jadi kita untuk kesimpulannya, proses belajar yang dengan menggunakan metode snowball throwing ini dapat mengarahkan siswa untuk dituntut lebih aktif untuk menumbuh kembangkan potensi intelektual yang mereka punya, yang mereka miliki, dan bekerja sama dalam kelompok. Setelah itu, melatih diri menemukan pendapat baik, melatih diri mengemukakan pendapat baik, menanyakan soal, demikian juga menjawab soal. Hal ini penting dalam proses belajar mengajar, tidak hanya menekankan siswa menerima materi yang disampaikan guru, tetapi ada perubahan perilaku seperti belajar bersama, terus bermusyawarah antar kelompok, antar siswa, terus terlatih untuk berbicara di depan teman-teman sebayanya, untuk berpikir kritis juga ditekankan untuk membuat soal tersebut, terus ya sebagainya. Oke lah, itu penjelasan dari saya mengenai metode pembelajaran snowball throwing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.